Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Bagaimana para pendengar Al-Asran semuanya? Mudah-mudahan ya selalu Allah lindungi kepada kita dengan penuh rahmatnya Allah ya di dunia dan tentunya pasti yang kita harapkan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sebentar lagi, beberapa hari lagi kita menunggu puasa ya, yang kita nantikan selama 1 tahun sekali menunggu bulan suci Ramadan. Nah tentu kan kita gak pengen ngemubadzir nih puasa Ramadan kita ini. Agar puasa Ramadannya gak mubadir, maka kita harus tahu dong apa saja hukum yang berhubungan dengan puasa tersebut. Agar puasa kitanya itu sah sesuai syariat, tentu kita harus menjauhi dari apa saja yang membatalkan kepada puasa. Dari kita enggak makannya, kita enggak minumnya, kita enggak bersetubuh pada siang hari. Termasuk salah satu yang membatalkan kepada puasa itu adalah jika kita memasukkan sesuatu apapun itu, mau barang, mau apapun itu, kepada hidung sama telinga kita. Kalau kita memasukkan barang ataupun benda apapun terhadap hidung sama telinga kita, itu bisa membatalkan puasa kita menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi terkadang sebagian masyarakat awamul mukminin itu merasa kadang bingung. Batasan hidung itu mana yang nggak boleh? Dan batasan telinga itu yang mana yang dapat membatalkan kepada puasa tersebut? Kadang dulu ketika saya juga belum paham ilmunya, kadang saya juga bingung. Aduh lupa gitu ya. Atau aduh ini gatal gitu ya hidung saya. Aduh gimana dong? Ketika dulu terkadang saya juga merasa bingung seperti itu. Nah mungkin kalau para pendengar yang belum tahu ilmunya sampai dalam mungkin juga mengalami kebingungan ya. Seperti yang pernah dulu saya rasakan seperti itu. Nah maka sekarang tuh saya pengen menerangkan mana sih yang dimaksud batasan hidung dan juga batasan telinga gitu. Baik. Sekarang saya membawa kitab satu referensi kitab aja karena di sini juga kalau menurut saya sih udah jelas banget gitu ya. Ada di dalam kitab Fathul Mu'in pada juz kedua pada Shahifah 261. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala yafturu, tidak akan membatalkan puasa kita ya. Biwusuli syai'in, dikarenakan ada masuk suatu perkara ataupun nyampainya satu perkara ila batini qasobati anfin. Sampai mana? Sampai masuk ke kubah hidung kita ya. Hatta yujawiza muntahar khayshum, sehingga sampai pada tulang hidung tipis kita itu melewati tulang hidung tipis kita ini. Wahwa yang dimaksud dengan khayshum tersebut itu adalah aqsal anfi ya, dari tungtung dari ujung hidung. Nah juga ada penjelasan di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, ini sebetulnya 2 referensi ya, maaf, 2 kitab nih. Jadi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Khayashimu ini masih menerangkan lafad ya. Lafad khayashimu itu jam'u khayshumin, jamak dari khayshum. Wahuwa yang dimaksud khayshum ini adalah aqsal anfi, jadi batas akhir hidung kita. Wakila, dan menurut satu keterangan al-khayashimu yang dimaksud khayashim itu adalah idhamu riqaqun fi aslil anfi, jadi tulang tipis yang di dalam pangkal hidung kita ini gitu ya, bainahu wa bainad dima'i wa qila ghairu dzalik, jadi antara hidung dan juga antara otak kita. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, batasan hidung kita ini gitu ya. Kalau kita sedang puasa, mau puasa fardu, mau puasa qadha, mau puasa sunnah gitu ya, dapat batal puasa kita kalau misalkan memasukkan sesuatu kepada hidung kita. Misalkan sampai jari kita ini ya. Nah, mana batasannya hidung kita ini? Kalau masih di dalam batasan qasobah gitu ya. Kalau masih di dalam batasan qasobah itu enggak akan membatalkan puasa. Mana qasobah? Qasobah tuh ini nih. Ini qasobah. Tudung hidung kita ini ya. Aduh gimana ya saya contohinnya ya. Saya praktekin ya. Tapi jangan merasa jijik ya. Jangan merasa jijik apa yang saya lihat gitu ya, ataupun jangan berpikir saya ini jorok.
karena ya pengen nerangin ilmunya gitu biar paham gitu, biar ngerti gitu ya. Jadi ini yang dimaksudkan qosobah ini ya. Maaf sekali lagi ya kalau yang dilihat ini agak jorok kelihatannya. Misalkan saya masukkan ya ke sini. Nah ini daerah ini masih daerah qosobah. Lihat ya, akan saya batasi dengan jari saya. Masuk ke sini, bersihkan ya, enggak kotor, bersih. Ini masih qosobah. Jadi kalau masuk ke sini ini belum batal, belum membatalkan ke puasa kita. Baik, sampai mana batas akhir qosobah? Saya masukkan, agak tutup malu juga. Bisa begini ya, saya masukkan gini ke sini. Nah, ini udah terasa banget nih, tuh udah oleh tangan saya ini terasa nih. Ini ada tulang tipis nih di hidung saya, ini ada tulang tipis nih sebelah sini. Nah, ini adalah batasan qosobah. Jadi ini tulang tipis ini dari ujung hidung kita ini yang membatalkan puasa kita ini, gitu. Lihat kalau saya lihat ambil ini dari batasannya kira-kira segini, ya. Jadi kira-kira segini nih, tuh. Ini. Jadi batasan qosobah saya ini batasannya kira-kira segini, bisa terlihat ya. Jadi kalau misalkan udah melebihi dari batas ini, maka ini bisa dikatakan melebihi dari batas qosobah dan bisa membatalkan akan puasa kita. Paham ya? Jadi kalau misalnya aduh gatel nih, kita gini tetap aja nih gatel. Karena ini di luar, karena gatalnya itu di dalam. Jadi kalau masih batasan sedikit gini itu sebetulnya enggak ngebatalin wudu. Enggak ngebatalin puasa kita. Karena ini masih di dalam batasan qosobah. Jadi kalau dikira-kirakan ini nih batasannya nih, qosobah ini ya. Nah, ini nih. Ini udah termasuk nih tulang tipis ini, tulang tipis yang ada di hidung kita ini. Nah, kalau misalkan udah batasan ini udah termasuk batal. Paham ya? Mudah-mudahan dipahami deh. Sekarang batasan telinga. Kalau telinga gimana nyontoinnya ya? Kalau telinga kayaknya saya nggak bisa nyontoin. Karena kalau saya dengan santri ya, karena kalau santri perempuan ya bisa saja saya dibuka kerudungnya, diliatin ini batasannya. Tapi sekarang kan pendengarnya ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga kan. Ada laki-laki, ada perempuan. Gimana ya? Jadi gini, di telinga gitu ya. Ini dibayangin aja deh ya. Ini telinga kita kan ada daun telinga kan, ada daun telinga. Jadi kalau misalkan gatal nih di daerah daun telinga kita ini, di daerah daun ini bisa dibayangkan ya. Ini di dalam kerudung saya ini mungkin bisa dibayangkan. Ini daun telinga ini daun telinga. Ini tuh nggak apa-apa. Kalau misalkan gatal di daerah daun telinga ini masih zahir, ini masih luar, ini belum batin, belum dalam. Jadi kalau gatal nih sebelah sini itu nggak apa-apa. Ini masih daun telinga. Nah, gini aja deh, kalau kita misalkan melihat telinga orang lain ya, kita melihat nih telinga orang lain dengan jelas gitu ya. Maka kan dari daun telinga itu kan ada lubang kecil kan yang masuk ke daerah telinga dalam tersebut kan. Nah, ini ibaratkan lubang kecil dari telinga kita itu kan. Nah, ketika kita melihat ada area yang gelap di daerah ini, di daerah dalam ini, nah itu adalah yang dimaksud dengan telinga itu. Jadi kalau misalkan dari pinggir-pinggir daun telinga itu nggak apa-apa, kalau gatal ya garuk aja. Bahkan ketika batasan yang lubang hitam ini kita menggaruk di sini pun ini belum termasuk, ini nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk tangan kita ini, lihat saya contohkan ya, ini gatal nih, saya garuk nih dari lubang telinga kita. Jadi kalau lubang telinga batasan yang hitam ini masih belum apa-apa. Tapi kalau udah jari saya masuk ke sini, blus, nah, gini ya. Ini udah gatal nih dalam telinga kita ini, kita garuk di sebelah dalamnya. Nah itu yang udah bisa membatalkan akan puasa kita. Jadi kalau misalkan masih di dalam area ini, mulut telinga kita ini, yang mau area ke dalam ini mulutnya, ini belum apa-apa, menggaruk-garuk mulutnya. Tapi kalau udah masuk dari batasan mulutnya tersebut ke dalam, yaitu udah termasuk membatalkan kepada puasa kita. Nah itu adalah batasan hidung dan batasan telinga yang harus kita pahami. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita itu sedang puasa, baiknya tidak perlu berkumur-kumur. Bahkan itu hukumnya adalah dimakruhkan. Sedang puasa nggak perlu berkumur-kumur, yang tadinya sunnah sehingga nggak perlu berkumur-kumur, apalagi sampai menghisap air ke dalam hidung. Kita menghisap air kan, kalau menghisap air kan mengambil air, dimasukkan ke dalam hidung dan biasanya masuk nih ke saraf otak airnya itu.
gitu ya, masuk gitu. Sebagian ada air yang masuk ke saraf otak dan sebagian lagi ada air yang keluar. Nah, sebagian air yang masuk ke saraf otak itu karena masuknya melewati lubang hidung kita ini, itu bisa membatalkan akan puasa kita. Jadi ketika sedang puasa nggak boleh menghisap air ke dalam hidung kita ini, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Kalau berkumur-kumur kok nggak sampai ke tenggorokan, misalkan hanya seputar mulut aja, tetapi itu hukumnya berkumur-kumur itu bisa menjadikan makruh gitu ya, karena andai pun kita meyakini hanya di sekitar mulut saja, mungkin karena berkumur-kumurnya terlalu keras bisa saja akan ada sedikit sekali yang masuk ke daerah tenggorokan kita. Nah, menjaga hal itu agar tidak terjadi ada sedikit ataupun setetes yang masuk ke tenggorokan kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan hukumnya dimakruhkan kalau misalkan kita melakukan berkumur-kumur sedang di dalam posisi keadaan puasa. Jadi gak perlu berkumur dan gak perlu menghisap air ke dalam hidung kita. Terus tadi ketika gatal ya masih seputar sini nggak apa-apa, garuk aja. Kalau udah dalam banget itu nggak boleh. Insya Allah ya mudah ya sekarang ya, paham ya. Karena ini memang dulu saya pernah bingung gitu, aduh ini gatal, aduh ini batal gak ya. Gitu. Nah sekarang kita udah paham ilmunya sehingga kita nggak akan lagi kebingungan apakah hal itu dapat membatalkan atau tidak membatalkan kepada puasa kita. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini betul bermanfaat bagi orang yang belum tahu akan ilmunya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.